Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Trisno Setiawan, masih di Trisno Koi Channel. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas dari beberapa pertanyaan dari teman-teman kita, bagaimana proses menjalankan kolam ikan yang baru selesai dikerjakan. Dan alhamdulillah dalam kesempatan ini ada pengerjaan kolam yang sudah selesai di Surabaya. Jadi gini teman-teman, cara yang akan saya jelaskan ini yang biasanya saya lakukan ya, dan sudah saya lakukan lebih dari 50 kali pengerjaan saya. Jadi untuk kolam ikan koi yang baru selesai teman-teman ya, yang pertama itu setelah proses pengecatan itu dapat 2-3 hari itu baru saya isi air. Saya isi air sampai penuh, dan setelah itu dalam 1 jam 2 jam jika air di kolam ini tidak susut, berarti kesimpulannya kan sudah tidak bocor. Akan tetapi jika dalam 1 jam sudah ada susut 1-2 cm, maka kita harus menunggu sampai 24 jam. Jadi nanti dari kesusutan itu 1-2 cm, jika bertambah lagi berarti tidak menutup kemungkinan kolam itu bocor. Akan tetapi dalam 1 atau 2 kali 24 jam misalnya cuman susut 1 cm, saya rasa wajar, mungkin hanya ada sedikit rembes-rembes saja. Lalu tahap berikutnya, jika semua kolam tidak ada gendala atau rembes dan bocor, setelah diisi air penuh, lalu kita masukkan media filternya. Nah, dari media filter semuanya kita tata semua. Setelah itu air yang di dalam kolam ini kita pakai pompa celup ya, pompa celup yang kapasitas 6.000 atau 7.000 liter per jam untuk nyuci semua media filter. Karena media filter yang baru itu kotornya luar biasa teman-teman, jadi lebih parah dari kotoran ikan. Jadi kita membutuhkan debit air yang agak besar untuk nyuci semua media filter. Setelah proses cuci media itu selesai, langkah selanjutnya air sisa rendaman tersebut kita kuras habis. Setelah dikuras habis, lalu kita mulai nyuci semua dinding-dinding kolam ya, baik dinding kolam maupun lantainya kita semprot pakai air saja. Jadi kita semprot sampai hampir tidak ada busa atau kayak agak berminyak gitu. Jadi kalau cat baru di kolam itu teman-teman ya, kalau kita semprot air itu pasti nanti akan keluar busanya. Nah itu kita berupaya semprot terus sampai benar-benar hampir nggak ada busa. Lalu setelah itu selesai baru kita isi air kembali sampai penuh. Dan kalau isi air sampai penuh sudah selesai, baru kolam kita jalankan pompanya. Jadi dari semua pekerjaan saya teman-teman ya, saya tidak pernah ya permisi ya, saya ya tidak pernah rendem pakai pohon pisang atau gedebok itu, atau terus pakai bakteri starter. Saya nggak pernah memakai seperti itu. Akan tetapi kan cara penanganan kolam-kolam baru sebelum running itu kan banyak sekali teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pakai cara saya, atau bisa pakai cara senior-senior kita di YouTube kan juga banyak, atau di Google itu teman-teman ya. Jadi saya ulangi kembali proses saya menjalankan kolam yang baru selesai. Tahap awal mengisi air penuh, dan jika sudah tidak bocor baru setting media filter, lalu air yang rendaman tersebut kita buat nyuci semua media filter. Setelah itu semua air kita kuras habis. Langkah selanjutnya kita cuci
cuci semua dinding-dinding ya, dan lantainya kita cuci semua. Dan setelah itu selesai baru isi air, kolam siap dijalankan. Jadi sedikit penjelasan dari saya teman-teman ya, dari beberapa teman-teman kita ada yang tanya proses mengisi air dalam kolam yang baru. Jadi mudah-mudahan sedikit penjelasan saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my